Dan saudara, kami juga punya informasi terkait dengan eh, kinerja keuangan perusahaan di pasar saham. Sudah ada analis senior, yaitu analis senior Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Halo, selamat pagi. Ya, terdengar dengan jelas ya Mas suaranya ya Mas. Ya. Ini kita sudah banyak yang mengumumkan terkait dengan kebanyakan perusahaan besar ya di laporan keuangan ini adalah perbankan. Kinerjanya cukup oke saat ini di tengah pandemi. Dan sejauh mana mereka memengaruhi IHSG kita? Ya, kalau kita lihat memang secara pergerakan IHSG ya kurang lebih di Februari ini, kalau saya lihat memang penopang penguatan IHSG di mana secara month to date IHSG bergerak sudah menguat 2,78 hingga per 11 Februari kemarin ya. Ini ditopang dari penguatan salah satu dari sektor keuangan. Di mana memang rilis kinerja ini kan yang saat ini mayoritas didominasi ya di kuartal 4 ini dari saham-saham sektor keuangan terutama perbankan dan bank-bank besar seperti Bank BRI, Mandiri, ada BCA juga ya. Ini mencatatkan penguatan yang cukup signifikan ya terutama pada pos laba bersih seperti itu, meskipun kalau kita lihat secara pendapatan untuk BBNI mengalami penurunan, namun secara laba bersih mengalami peningkatan cukup signifikan berbalik dibandingkan dengan posisi tahun 2020 seperti di periode yang sama. Nah, hal inilah yang tentu saja menurut saya memicu optimisme dari para pelaku pasar bahwa momentum laporan keuangan ini ya yang bisa dikatakan lebih mirip seperti momentum window dressing di Desember tahun lalu ini menjadi semacam katalis utama untuk mendongkrak penguatan IHSG yang saat ini masih agak sedikit terganggu karena masalah faktor penyebaran COVID-19 dari varian Omicron dan juga rencana dari Bank Sentral Amerika Serikat yang setelah rilis inflasi 7,5% ini akan lebih agresif lagi menaikkan suku bunga acuannya. Lantas bagaimana dengan kinerja emiten-emiten lain? Apakah kinerja emiten blue chip bisa jadi indikator membaiknya kondisi emiten yang yang lain di yang lapisnya lebih bawah begitu, Mas? Ya, kalau secara sekilas ya kinerja sepanjang per Juni dan juga September di 2022 kemarin, dan saya ambil contoh di September, secara mayoritas ini menunjukkan adanya kenaikan kinerja dari pos pendapatan hingga pos laba bersih seperti itu. Dan secara porsi pun juga kalau kita lihat di sini persentase sampai mencapai 70%, artinya mayoritas emiten pastinya mencatat kenaikan kinerja sepanjang 2021 yang ini menjadi angin segar lagi buat IHSG. Dan sektor-sektornya tidak hanya pada sektor perbankan saja atau sektor keuangan, tapi kalau saya lihat ini rata-rata pertumbuhan pendapatan ini juga terjadi pada sektor barang baku, terutama dari sektor komoditas ya, yaitu tadi barang baku ya dan juga barang konsumen non primer dan juga dari sektor kesehatan ya yang mana ini melesatkan cukup signifikan sepanjang 2021 sampai di kuartal 3 kemarin seperti itu. Cukup membawa angin segar begitu ya Mas. Ya. Sepekan ini apakah bursa saham hanya akan digerakkan oleh korporasi besar atau saham berkapitalisasi besar, big cap begitu Mas? Ya, dari pandangan saya melihat untuk IHSG sepekan ini tampaknya masih akan dipengaruhi oleh saham-saham big cap seperti itu, dan juga tidak hanya pada dari musim publikasi laporan keuangan, tapi juga investor tentu mengantisipasi juga rencana dari dividen final ya yang akan dibagikan biasanya setelah kuartal 1 seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini memang IHSG tampaknya secara forecast pergerakan akan cenderung lawan profit taking terlebih dahulu ya, mengikuti dari bursa regional yang cenderung agak terbawa oleh isu rencana The Fed yang akan lebih agresif menaikkan suku bunga acuan seperti itu. Apakah juga peluang window dressing atau memoles laporan keuangan ini akan marak dilakukan? Siapa saja yang kira-kira akan melakukan hal ini? Baik, kalau kita bicara moles laporan keuangan tentu saja ini sebenarnya tidak terjadi ya, tapi lebih kalau window dressing secara price harga saham di pasar ya ini yang memang biasanya dipicu oleh optimisme investor pada hasil Q4 di mana merefleksi pada hasil di kuartal 3 2021 kemarin yang hasilnya juga semuanya secara dominan di 70% membaik ya, bertumbuh dibanding periode tahun 2020. Ini artinya pasar saham ini akan cenderung memberikan performa yang bagus harga saham-sahamnya terhadap pengelolaan portofolio dari para investor, kira-kira seperti itu. Apa yang perlu diantisipasi oleh investor, terutama retail, saat musim laporan keuangan tiba? Ya, untuk saat ini memang seharusnya di saat bursa saham belum mengalami kenaikan cukup kencang di Januari kemarin, yaitu memang seharusnya waktunya time to buy. Tapi kalau kita lihat secara performa di sini kan
IHSG sudah mencetak rekor tertinggi baru ya, menembus level 6.800 maksud saya. Nah, dan ditopang oleh saham-saham di caps terutama ya, dan juga dari saham-saham berbasis industri dasar seperti itu. Nah, ini saya rasa investor bisa lebih mencermati buy on weakness. Kenapa? Karena biasanya pada saat laporan keuangan sudah publikasi, lebih kepada sell on news ya, jadi sudah sesuai dengan ekspektasi sehingga pasar akan cenderung rawan profit taking. Nah, investor mungkin lebih bisa memilih saham-saham mana yang punya prospek secara sektor itu cukup menjanjikan ya di tahun 2022 ini, dan laporan keuangan yang kemarin bagus sehingga investor bisa buy on weakness pada saham tersebut. Wah, jadi menarik nih Mas ya, musim laporan keuangan korporasi bisa jadi acuan bursa. Terima kasih Mas Praska Putrantio telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih.